Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dan para orang tua murid di rumah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sekarang hari Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021. Kita belajar tema 6 kembali dengan pembelajaran berikutnya, pembelajaran keempat. Nah, kalian lihat sekarang apa yang di hadapan kalian. Ini adalah sebuah gambar. Gambar itu merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan itu gunanya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Ya, pesan atau informasinya yang bisa apa saja yang kamu dapatkan, banyak sekali. Ya, biasanya tentang kehidupan sosial. Di antaranya adalah gambar di atas, yaitu tentang hentikan membuang sampah ke sungai. Ya, banyak sekali kita lihat di mana-mana sungai, got, selokan gitu ya, penuh dengan sampah-sampah, dipadati oleh sampah. Airnya tidak dapat mengalir. Jadinya apa yang terjadi ketika hujan? Airnya tidak bisa masuk ke dalam got, tidak masuk ke dalam selokan, tidak bisa masuk ke dalam sungai karena tertutup, terhalang oleh sampah, sehingga air tersebut meluap keluar dan mengakibatkan banjir. Ya, kalau zaman dulu banjir itu bisa disebabkan karena bencana alam alami. Nah, kalau sekarang banjir itu adalah bencana alam yang sebagian besar karena perbuatan manusia, karena manusianya tidak dapat menjaga alam, tidak dapat melestarikan lingkungannya. Nah, di gambar ini kita bisa lihat ya, sungai dipenuhi dengan sampah, gitu kan? Akibatnya apa? Lautan penuh dengan sampah, ya. Banyak sekali sampah di mana-mana. Sekarang di laut pun banyak sampah-sampah plastik. Sampah-sampah plastik itu tergenang di mana-mana sampai di pinggir-pinggir pantai gitu, sampai sampah-sampah itu dimakan oleh binatang-binatang atau hewan-hewan yang hidup di dalam laut. Akhirnya mereka mati. Karena apa? Karena mereka memakan plastik. Mereka tidak tahu bahwa itu ada plastik. Mereka kira itu adalah makanan. Mereka makan, kemudian akhirnya mereka tidak bisa mencernakan tubuh mereka oleh plastik. Akhirnya mereka mati. Banyak sekali hewan-hewan di laut yang mati, hewan-hewan laut langka yang mati karena sampah. Sampah itu karena siapa? Ulah manusia itu sendiri, perbuatan tercela oleh manusia itu sendiri. Ya, makanya dari sekarang, dari kecil kalian yuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah di mana? Di tong sampah. Nanti sampahnya dikumpulkan. Nanti ada petugas kebersihan yang datang untuk mengambil sampah-sampah yang sampah-sampah yang ada di rumah, sampah-sampah rumah tangga. Nanti oleh para petugas kebersihan dibawa ke tempat pembuangan sampah atau TPS gitu ya. Yuk dibiasakan dari sekarang, karena untuk apa? Untuk kehidupan kita juga. Kalau kita banjir, siapa yang rugi? Kan kita juga. Kalau airnya tidak dapat mengalir ke selokan, ke sungai, kita juga yang akan rugi. Nah, ya, di sini adalah pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia itu tidak dapat hidup Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Manusia sangat bergantung kepada lingkungan alamnya, ya. Nah, lingkungan alam manusia itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan berbagai hal lainnya. Dan ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk kelangsungan hidupnya. Nah, tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam itu berdampak baik untuk alam.
Ya, interaksi manusia dengan alam banyak yang berdampak baik. Contohnya apa? Contohnya adalah penanaman hutan gitu kan, ditanam-tanami pepohonan gitu. Nah, membuang sampah tidak pada sungai itu adalah interaksi alam yang sangat baik antara manusia dengan alamnya. Tapi ada juga perilaku manusia yang negatif, yaitu membuang sampah sembarangan. Misalnya membuang sampah di sungai itu dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Ya, sampah-sampah di sungai dan di laut itu merusak ekosistem laut yang ada di sana gitu, terutama hewan-hewan laut yang ada di sana ya, dan itu akan menimbulkan bahaya untuk manusia itu sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik itu menyebabkan beberapa bencana yang dapat merugikan manusia ya, contohnya banjir yang tadi ibu sudah sebutkan. Karena apa? Saluran airnya terganggu, tertutup oleh sampahnya yang banyak menutupi airnya tidak masuk ke dalam selokan atau ke dalam sungai ya. Nah, bencana longsor juga itu disebabkan karena apa? Ulah manusia itu sendiri. Karena apa? Menebang pohon di tanah yang landai. Yang landai itu yang miring gitu kan. Kalau tanah yang miring itu harus ditanami pohon-pohon yang besar. Kenapa? Karena akar dari pohon-pohon yang besar itu akan mengikat tanah. Jadi ketika hujan, tanahnya terikat oleh akar-akar pohon besar itu. Nah, di sini ada 2 pertanyaan berdasarkan bacaan yang tadi, kalian baca kembali. Dan kemudian di sini ada nomor 3 dan 4-nya. Nanti kalian salin ya. Kalian salin, kalian isi, kalian nanti potret dan kirimkan wapri ke ibu. Oke? Dan di sini juga ada judul bacaan yang tadi. Kalian tuliskan judulnya apa? Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Ya, ada paragraf berapa? 1, paragraf 2 dan paragraf 3. Ada contohnya di situ paragraf 1, manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan alam. Itu adalah pemahaman paragraf yang pertama. Kemudian kalian tulis kata kunci dari paragraf pertama apa? Yaitu lingkungan alam. Untuk paragraf 2 dan 3 kalian cari sendiri. Dan ini adalah bentuk interaksi manusia dengan alam. Ya, yang negatif gitu ya. Di situ ada contohnya penebangan pohon. Nah, pengaruh negatifnya adalah hutan menjadi gundul, menjadi banjir, menjadi longsor. Terus hewan-hewan hutan tidak dapat tempat tinggal, kehilangan tempat tinggal. Akhirnya apa? Mereka ke rumah-rumah warga karena mereka kehilangan tempat tinggal. Usaha memperbaikinya bagaimana? Reboisasi dengan cara penghijauan. Nah, kemudian di sini adalah kewajiban warga negara dan siswa. Ya, seperti pembahasan yang kemarin tentang hak dan sekarang tentang kewajiban. Kemarin sudah dibahas hak-hak siswa itu apa saja dan sekarang adalah kewajiban siswa itu apa saja. Ya, kewajiban siswa itu banyak sekali yang harus kita pelajari. Apa diantaranya? Siswa itu tidak boleh merusak fasilitas sekolah gitu ya. Sekolah sudah menyediakan fasilitas harus dijaga, jangan dicoret-coret ya, buku-bukunya jangan sobek-sobek, kamar mandinya jangan ditendang-tendang. Tuh kalian kalau ke kamar mandi pipis bareng sama teman-temannya, satu lagi nendang-nendang pintu kamar mandi. Nah, itu namanya apa? Merusak fasilitas sekolah. Sekolah sudah memberikan hak kalian membuat kamar mandi yang rapih, yang bersih, bisa layak pakai. Nah, kewajiban kalian apa? Menjaganya, jangan dirusak. Ya, terus kamu harus prihatin, kamu harus sedih gitu ya kalau misalkan ada teman kamu yang tidak menjaga lingkungan sekolah. Karena apa? Dia lalai terhadap kewajibannya sebagai siswa di sekolah. Nah, hak siswa itu mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, kemudian siswa harus apa? Punya kewajiban menjaga sarana pendidikan itu agar hak-hak siswa terpenuhi. Ibu pernah berkata, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Ketika kamu menuntut hak kamu, berarti kamu juga harus sudah siap untuk melaksanakan kewajiban. Ya, kewajiban itu apa sih? Nah, kewajiban itu adalah berasal dari kata wajib, artinya itu harus dilakukan atau harus diamalkan. Ya, sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan.
yang harus dipenuhi gitu oleh kalian semua. Seperti itu ya. Nah, di sini adalah beberapa hak kamu sebagai siswa di sekolah. Di situ ada contohnya, juga kewajiban kamu sebagai siswa di sekolah ada contohnya, di situ tinggal dibaca. Dan ada hak kamu di rumah, ada contohnya, dan hak kewajiban kamu di rumah, situ ada contohnya. Di situ ada contoh 1 dan ada 2 kolom ya. Nanti tugasnya bukan cuma 2, tapi tugasnya kalian nanti tuliskan 5 hak kamu, 5 hak siswa di sekolah dan 5 kewajiban siswa di sekolah. Juga 5 hak anak di rumah dan 5 kewajiban anak di rumah apa saja. Ya, ibu percaya kalian sudah mengerti, kalian sudah bisa membedakan mana hak, mana kewajiban. Kalian sudah dewasa, sudah kelas 5, umur 11 tahun, 10 tahun ya, sudah pra remaja, harus sudah paham bagaimana hak dan kewajiban. Terima kasih. Wassalamualaikum.